Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelumnya saya minta maaf tidak bisa on kamera karena cuaca sedang tidak baik. Takutnya sinyalnya nggak kuat. Langsung saja. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa karena limpahan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada sore hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Sebelumnya, terima kasih atas partisipan dan kehadiran para peserta serta perwakilan kampus yang hadir pada kali ini untuk TM pertama. Baik, langsung saja untuk TM-nya. Pertama, di sini saya akan menjelaskan timeline-nya terlebih dahulu. Di sini timeline-nya ada sedikit perubahan dari timeline sebelumnya. Untuk pendaftaran serta pengumpulan karya, khususnya video, bisnis plan, dan pensi, itu tanggal 11 sampai tanggal 23. Namun, untuk debat, paper, dan olimpiade itu tetap sama. Batas waktunya tanggal 21 untuk pendaftaran. Dan di sini, untuk timeline keseluruhan, debat dimulai tanggal 11 sampai 21 untuk pendaftaran. Tanggal 22 sampai 23 penyisihan. Tanggal 24 itu pengumuman plus technical meeting bagi yang lolos semifinal. Kemudian tanggal 25 semifinal, tanggal 27 pengumuman plus technical meeting. Kemudian tanggal 5 Oktober finalnya di UIN RMS. Kemudian untuk videonya, tanggal 11 sampai tanggal 23 pendaftaran plus pengumpulan karya. Tanggal 24 sampai 25 penjurian, 27 pengumuman plus TM, tanggal 4 final. Business plan sama dengan video tanggal 11 sampai 23 pendaftaran plus pengumpulan karya, 24 sampai 25 penjurian, tanggal 27 pengumuman plus TM, tanggal 4 final. Paper ini untuk pendaftaran sampai tanggal 21, kemudian tanggal 22 sampai 23 penyisihannya, tanggal 24 pengumuman plus TM, 25 sampai 26 semifinal, tanggal 27 pengumuman plus TM, tanggal 5 final. Pensi sama dengan video dan bisnis plan, tanggal 11 sampai 23 pendaftaran plus pengumpulan karya, tanggal 24 sampai 25 penjurian, tanggal 27 pengumuman plus TM, tanggal 5 final. Kemudian untuk olimpiade tanggal 11 sampai 21 untuk pendaftaran, tanggal 22 penyisihan, tanggal 24 pengumuman plus TM, tanggal 25 semifinal, tanggal 27 pengumuman plus TM, tanggal 4 finalnya. Untuk selanjutnya, terkait mekanisme akan dijelaskan oleh para PJ. Dimulai dari debat ekonomi syariah yang akan dijelaskan oleh Mbak Nisa. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semuanya. Izin off cam ya karena di sini sinyalnya kurang baik. Jadi mungkin bisa di share screen. Di sini soalnya nggak terlihat. Nah, buat operator minta tolong share screen untuk itu PPT-nya. Ya Kak, bentar OTW. Baik, sambil menunggu share screen untuk PPT-nya, seperti tadi sudah dijelaskan tentang timeline, ada sedikit perubahan dari debat ekonomi syariah. Yang pertama, yang awalnya semifinal yang akan dilaksanakan tanggal
28 sampai 29 September berubah menjadi tanggal 25 September. Kemudian untuk pengumuman dan timeline juga dipersingkat menjadi 1 hari, yaitu tanggal 27 September. Kemudian itu untuk TM final. Kemudian final 1 hari, yaitu tanggal 5 Oktober. Bertempat di UIN Raden Mas Said Surakarta. Kemudian untuk teknis yang pertama, babak penyisihan itu nanti akan disediakan 3 room Zoom yang di mana masing-masing room Zoom terdapat 6 tim. Jadi nanti akan dibagi 2 sesi dalam 2 hari. Jadi dalam 1 hari itu nanti akan sesi pertama itu ada 18 tim yang akan bertanding atau apa istilahnya berdebat di situ. Ada 6 tim di masing-masing room Zoom. Jadi nanti dari 3 room Zoom tersebut, dari 6 tim diambil 1 tim terbaik untuk maju ke babak semifinal. Nah, untuk semifinal nanti terdapat 12 tim dengan masing-masing sama seperti tadi. Jadi disediakan juga 3 room Zoom. Kemudian masing-masing Zoom berisi 4 tim. Dari 4 tim tersebut nanti itu tidak akan dibagi 2 sesi karena waktunya mencukupi, jadi tetap 1 sesi. Namun nanti setiap room Zoom akan diambil 1 tim terbaik. Kemudian akan maju ke babak final. Kemudian untuk babak final sendiri nanti akan dilaksanakan secara offline di UIN Raden Mas Said Surakarta pada tanggal 5 Oktober. Jadi seperti itu. Kemudian untuk materi debat, di sini disediakan 3 materi debat. Yang pertama adalah ketahanan lembaga keuangan syariah di tengah pandemi. Kedua, riba menurut lembaga keuangan syariah. Ketiga, BSI menjadi kekuatan dalam sistem keuangan syariah di Indonesia. Untuk mosi debat akan dijelaskan dadakan, yaitu waktu pas debat dilaksanakan. Seperti itu. Kemudian hal-hal yang diperlukan yaitu mental. Jangan lupa belajar terlebih dahulu, Zoom, kuota internet, dan jangan lupa berdoa sebelum berlomba. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa dilanjutkan ke lomba yang lain. Baik, untuk sesi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Reza. Waktu dan tempat saya persilahkan.
Maaf ya, sebelumnya ini dari PJ-nya ada kendala sinyal, tapi ini udah dicoba untuk share screen, tapi belum muncul karena masih di sini hujan gitu. Jadi mohon maaf. Cek, cek, apakah suara saya terdengar? Sangat jelas, Bang. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Di sini saya selaku PJ dari video ekonomi atau lomba video ekonomi akan menjelaskan beberapa technical yang ada pada lomba tersebut. Untuk waktunya, pelaksanaan dimulai dari 11 September sampai 5 Oktober. Itu nanti sebelumnya Kak, sebentar. Ini pelaksanaan waktu final ya. Pelaksanaan untuk lombanya itu dimulai dari 11 September sampai 5 Oktober. Pengumpulan karyanya itu pada tanggal 23 Oktober. Yang sebelumnya tanggal 23 September, yang sebelumnya tanggal 21 September. Jadi terdapat perpanjangan untuk video ekonomi. Lalu untuk waktunya itu jam 8 hingga selesai, dan tempatnya itu untuk pendaftaran dan pengumpulan karyanya itu di Google Form, sama tempat buat finalnya itu di Febi Win Raden Mas Said Surakarta. Boleh di next. Boleh di next, Mas. Nah, untuk offline itu dilaksanakan di kampus. Ini teknis finalnya offline dilaksanakan di kampus dengan kapasitas 3 tim sebagai peserta final. Peserta final itu diwajibkan datang. Nah, juara dibagi menjadi 3. Nanti ada juara 1, juara 2, dan juara 3. Dan untuk tahun ini itu akan diadakan juara umum untuk memperoleh piala bergilir. Begitu. Bisa di next, Mas. Video ekonomi yang kita angkat pada tahun ini, kita mengangkat tema dengan tema peran stakeholder bagi pemulihan ekonomi syariah saat ini. Jadi mungkin nanti sistem penilaiannya juga harus sinkron dengan temanya. Next, Mas. Untuk berkas pendaftarannya itu yang pertama kartu tanda mahasiswa. Jadi sebagai bukti bahwa pendaftar itu adalah mahasiswa aktif. Dan yang kedua adalah bukti pembayaran. Ini pendaftaran sebentar. Pendaftaran bagi peserta final.
Boleh di next, Mas. Untuk alur pendaftarannya, tadi bukan peserta final ya, peserta keseluruhan. Untuk alurnya, mendaftar melalui link yang sudah disediakan pada pamflet, yaitu dengan link yang sudah di-share juga. Lalu kemudian diunggah di Google Drive. Kemudian yang ketiga, setelah mengunggah ke Google Drive, peserta silakan mengkonfirmasi ke CP yang sudah tertera. Dan yang terakhir, penginputan data yang valid dan tim yang terlambat itu didiskualifikasi. Begitu. Boleh di next, Mas. Nah, untuk link bookletnya itu sudah tertera, atau yang masih bingung dengan bookletnya bisa nanti CP ke saya. Di link booklet itu nanti tersedia booklet, form pendaftaran, CV, dan logo JES-NAS 2021. Boleh di next lagi, Mas. Nah, ini buat schedule-nya. Schedule-nya itu dimulai dari September, penyisihan dan semifinal. Lalu Oktober pada tanggal 5 itu nanti ada final dan opening hingga closing-nya. Boleh di next, Mas. Nah, ini juga schedule-nya. Penjurian itu dilaksanakan pada 24 dan 25. Lalu 27 nanti ada technical meeting mungkin, dan finalnya pada tanggal 4. Dan peserta pada final itu harus wajib datang ke UIN Raden Mas Said Surakarta. Berikut adalah ini adalah runtutan acara pada waktu final. Final dilaksanakan pada hari Selasa 4 Oktober 2021. Dimulai dengan acara registrasi peserta dan masuk ke ruangan pukul 13.00 hingga 13.15. Itu nanti penanggung jawabnya si kepesertaan. Lalu ada pembukaan acara pukul 13.15 hingga 13.30. Itu penanggung jawabnya saya sendiri sebagai PJ. Dilanjutkan dengan penampilan video pertama pukul 13.30 hingga 14. Penanggung jawab si acara. Dilanjutkan dengan penampilan video kedua pukul 14 hingga 14.30. Penanggung jawab si acara. Dilanjutkan dengan penampilan video ketiga 14.30 hingga 15. Penanggung jawab si acara. Lalu dilanjutkan dengan penilaian tim juri 15.00 hingga 15.30. Penanggung jawab si acara. Dan terakhir ada penutupan acara 15.30 hingga 16.00 atau jam 4 sore. Itu juga penanggung jawab si acara. Nah, akumulasinya seharusnya 2 jam, tapi dibuat 3 jam. Next, Mas.
Untuk rundown umumnya itu dimulai dari hari Minggu 3 Oktober dengan penjemputan peserta pukul 7 hingga pukul 12. Itu nanti bisa dikonfirmasikan ke LO masing-masing. Nah, penanggung jawabnya akomodasi. Lalu kemudian check-in peserta delegasi pukul 12.00 hingga 17.00. Itu nanti masuk ke penginapan, penanggung jawabnya kepesertaan dan akomodasi. Lalu isoma pukul 17.00 hingga 18.30. Itu nanti penanggung jawabnya all peserta, all panitia. Lalu kemudian ada sharing session pukul 18.30 hingga 21.30. Itu nanti di hall penginapan atau aula penginapan. Itu penanggung jawabnya si acara. Lalu dilanjutkan dengan istirahat pukul 21 hingga pukul 7 Senin 4 Oktober. Itu tempatnya di penginapan, penanggung jawabnya all panitia. Boleh dilanjutkan, Mas. Lalu dilanjutkan dengan hari Senin. Persiapan dan sarapan pukul 7 hingga pukul 8. Tempatnya di penginapan, penanggung jawab all panitia. Dilanjutkan dengan opening ceremony pukul 8 hingga pukul 10. Tempatnya di Geraha UIN Raden Mas Said Surakarta. Penanggung jawab kreatif, akomodasi, dokumentasi, dan protokoler. Dilanjutkan dengan webinar 1 pukul 10 hingga pukul 12. Lalu dilanjutkan dengan isoma pukul 12 hingga 13. Dilanjutkan lagi dengan final BP Olimpiade sama video. Itu habis itu isoma 16.00 hingga 21 di penginapan dan konsumsi. Boleh di next. Next lagi, Mas. Nah, ini buat konsep piala bergilir. Penilaian juara pertama itu harus mendapatkan 100 poin. Lalu juara kedua 75 poin dan juara ketiga 50 poin. Itu presentasi untuk pemilihan atau konsep piala bergilirnya. Boleh di next, Mas. Nah, untuk rewardnya itu ada uang. Juara 1, 2, dan 3. Lalu ada trofi dan sertifikat dan plakat. Nah, untuk juara umumnya itu ada trofi yang lebih besar, plakat yang lebih besar, dan selempang juara umum. Nah, berikut tadi adalah teknis dari final dari lomba video ekonomi. Mungkin ada yang bisa ditanyakan? Saya izin tanya, Kak. Boleh, boleh. Izin tanya buat yang tentang video, itu pengumpulannya kan yang kemarin di bookletnya itu ngumpulin di Google Form ya, link YouTube-nya diupload di YouTube, habis itu linknya itu dikumpulin di Google Form. Nah itu tadi yang di PPT-nya itu diupload di Google Drive itu gimana, Kak? Oke, tak jawab ya, izin jawab. Untuk yang
yang link pengumpulan video itu di awal memang dikumpulkan di Google Drive, tapi kan karena nanti takutnya itu filenya terlalu besar, jadi nanti uploadnya juga terlalu besar juga. Jadi nanti untuk upload hasil videonya nanti di YouTube aja. Terus nanti linknya itu dicantumkan di Google Form di link pendaftaran. Gitu, ada yang ditanyakan lagi? Oh iya Kak, Jadi Eh, monggo duluan aja. Ada yang ditanyakan lagi, Kak? oh ya izin tanya lagi terkait yang video tadi. Apa di video itu wajib dicantumin logo Jazz ini Mbak Kak ya? Iya, Kak. Di akhir video mungkin bisa dicantumin logo Jazz Nas tahun 2021. Oh ya, izin menanggapi lagi Kak. Soalnya di bookletnya kemarin tidak dicantumin kalau ngasih logo di akhir video Kak. Itu gimana nggih Kak? Oke, jadi izin jawab ya. Untuk yang terkait dengan logo itu memang di mekanisme itu tidak ada. Jadi logo ini kenapa kita haruskan untuk dicantumkan, karena ini kan nanti karya itu sudah menjadi milik dari Pernas Nabi. Jadi nanti untuk logo itu menandakan untuk karya ini yang kalian kumpulkan itu sudah jadi milik Jazz 2021. Seperti itu. Jadi sebisa mungkin untuk di akhir video itu diberi logo dari Pernas Nabi dari Jazznas 2021. Begitu, Mas. Ya, terima kasih Kak. Sama izin tanya lagi. Untuk kan ini dari tim saya dari UIN dari UIN Malang udah ngumpulin di linknya itu udah saya cantumin di Google Form-nya. Nah, tapi kita ini masih belum ngasih logonya, logo Jazz ini di videonya. Itu terus gimana Kak ya? Apa bisa kayak kalau diubah lagi atau ngumpulin lagi gitu Kak? Oke. Boleh Kak kalau mau mengubah dulu, nanti konfirmasi sama CP-nya ya Kak. Oh, oke Kak, terima kasih Kak. Ada yang ditanyakan lagi, Kak? Jadi kalau tadi kan di uploadnya di YouTube ya, kita tidak mempengaruhi dari like-nya. Kita penilaian juri itu dinilai dari kesesuaian tema gitu. Mungkin ada yang ditanya lagi mengenai video kreatif, video ekonomi. Kalau jika tidak, saya kembalikan ke moderator. Mohon maaf. Tadi saya masuknya telat karena handphone saya mati di jalan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Seperti itu untuk pemaparan dari video ekonomi. Untuk selanjutnya akan ada penjelasan mengenai bisnis plan yang akan dijelaskan oleh Saudari Alfi. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan selaku dari PC dari Business Plan akan menerangkan teknis pelaksanaan lomba Business Plan. Untuk yang pertama, di sini kita mengambil tema peluang usaha di era PPKM pandemi COVID-19. Subtema yaitu ada 6, yang pertama produk pangan, yang kedua teknologi, yang ketiga kesehatan, yang keempat jasa inovatif, yang kelima pertanian dan perkebunan, dan yang keenam perikanan dan kelautan. Nah, untuk alur pelaksanaan ada perubahan di pendaftaran dan pengumpulan karya. Ada perpanjangan waktu dari yang semula tanggal 11 sampai 21 September dirubah menjadi tanggal 11 sampai dengan 23 September. Untuk selanjutnya, technical meeting peserta hari ini yaitu tanggal 21 September dan lanjut nanti ke penjurian di tanggal 24 sampai dengan 25 September. Dan untuk pengumuman final itu tanggal 27 September. Lanjut di technical meeting peserta final 27 September juga dan final pada tanggal 4 Oktober yang akan dilaksanakan di UIN Raden Masaid. Untuk tata cara pendaftaran yaitu yang pertama mengisi link formulir pendaftaran melalui link yang sudah disediakan. Dan yang kedua, proposal bisnis plan dan simulasi video diunggah ke Google Drive dan dilampirkan dalam Google Form yang tersedia pada website maksimal pada tanggal 23 September pukul 23.59 WIB. Setelah file dikirim, harap konfirmasi ke CP dengan format nama kelompok, instansi, dan subtema. Nah, yang terakhir, penginputan data kami anggap sudah valid dan tim yang terlambat akan didiskualifikasi. Untuk selanjutnya, di berkas pendaftaran, yang dibutuhkan adalah KTM dan bukti pembayaran. Lanjut, untuk tahap seleksi, setiap PTKI se-Indonesia yang tergabung dalam Fornas MEPI wajib mengirimkan 1 delegasi tim. 1 tim ini maksimal 3 orang. Selanjutnya, proposal dan simulasi video yang diterima panitia akan dilakukan penjurian secara online dan akan dicari 3 terbaik sesuai tema. Lanjut, 3 tim dengan proposal dan simulasi terbaik akan diundang untuk mengikuti babak final. Dan tahun ini mulai akan diadakan juara umum untuk memperoleh piala bergilir. Lanjut. Untuk tahap yang terakhir, rundown final bisnis plan yang akan diadakan pada tanggal 4 Oktober nanti, yaitu pada jam 1 sampai dengan 1:15 akan diadakan pengkondisian peserta, pengisi acara atau penanggung jawab yaitu si acara, dan lanjut pada 13.15 sampai 13.25 akan diadakan pembukaan penanggung jawab si acara, dan 13.25 sampai dengan 13.35 pembacaan peraturan lomba, penanggung jawab juri,
13.35 sampai dengan 13.55 akan ada presentasi karya. Presentasi karya finalis 1. Selanjutnya 13.55 sampai 14.20 sesi tanya jawab. Di sini akan disediakan waktu 25 menit. Sesi tanya jawab dilakukan oleh juri. Dan selanjutnya 14.20 sampai dengan 14.40 presentasi karya oleh finalis 2. Selanjutnya 14.40 sampai 15.05 sesi tanya jawab yang akan ditanyakan oleh juri, waktu 25 menit. Dan selanjutnya 15.05 sampai dengan 15.25 presentasi karya finalis 3. Selanjutnya 15.25 sampai dengan 15.50 sesi tanya jawab oleh juri, waktu sama yaitu 25 menit. Dan yang terakhir 15.50 sampai dengan 16 penutup penanggung jawab si acara. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Alfia yang telah menjelaskan secara mendetail. Kemudian untuk selanjutnya adalah penjelasan dari paper kepada Saudari Laras. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, Kak Yayan bisa tolong di-share screen? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Di sini saya selaku PJ dari... Sore, Mbak. Ya, sore kembali. Di sini saya selaku PJ dari Lomba Call for Paper Jambore Ekonomi Syariah 2021 yang menjunjung tema manifestasi mahasiswa dalam membentuk generasi unggul yang kreatif dan berprestasi. Selanjutnya, yaitu tema dari Lomba Call for Paper ini yaitu tinjauan literatur tentang aktivitas perekonomian dengan 3 subtema pilihan. Yang pertama yaitu strategi ekonomi yang dilakukan stakeholder saat ini. Yang kedua yaitu inovasi pelaku usaha dalam mengembangkan bisnisnya. Dan yang ketiga yaitu strategi analisis perilaku konsumen saat pandemi COVID-19. Next. Selanjutnya yaitu alur pendaftaran dari Lomba Call for Paper. Yang pertama, peserta lomba dapat mendaftar melalui link yang ada di pamflet ataupun di buklet, seperti yang tertera di PowerPoint. Selanjutnya, naskah diunggah ke Google Drive. Untuk pendaftaran, naskah yang diunggah yaitu abstrak saja. Selanjutnya, setelah peserta mengunggah naskah ke Google Drive, peserta bisa langsung melakukan konfirmasi ke CP yang tertera. Dan yang paling penting, penginputan data kami anggap valid dan tim yang terlambat akan didiskualifikasi. Next. Berkas pendaftaran yang diperlukan ada 2. Yang pertama, kartu tanda mahasiswa, dan yang kedua yaitu bukti pembayaran pendaftaran lomba. Selanjutnya, alur lomba Call for Paper. Pendaftaran dan pengumpulan karya dilakukan 11 September sampai 21 September. Untuk pengumpulan karya hanya abstrak saja. Selanjutnya, TM peserta dilakukan pada 21 September. Kemudian, babak penyisian dilakukan pada 22 September hingga 23 September. Pada babak penyisian, abstrak yang diterima panitia akan dilakukan penjurian secara online oleh juri dan dipilih 10 terbaik yang sesuai dengan tema.
Setelah babak penyisian, yaitu pengumuman dan technical meeting semifinal yang akan dilaksanakan pada 24 September. Kemudian selanjutnya yaitu babak semifinal yang akan dilaksanakan tanggal 25 September hingga 26 September. Pada babak semifinal ini, peserta yang merupakan 10 terbaik diharapkan untuk mengumpulkan full paper. Naskah yang diterima panitia akan dilakukan penjurian secara online dan akan dipilih 3 terbaik yang akan mengikuti final. Selanjutnya, setelah babak semifinal yaitu pengumuman dan TM final yang akan dilakukan pada 27 September. Dan tahap terakhir yaitu final yang akan dilaksanakan tanggal 5 Oktober. Pada tahap ini, peserta yang merupakan 3 besar wajib melakukan presentasi karya kurang lebih 15 menit dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab oleh juri. Next. Final call for paper Jambore Ekonomi Syariah 2021 akan dilaksanakan secara online pada hari Selasa tanggal 5 Oktober tahun 2021. Final call for paper akan dilaksanakan secara online di UIN Raden Mas Said Surakarta dengan kapasitas 3 tim sebagai peserta final. Dan 3 tim itu wajib datang ke UIN Raden Mas Said Surakarta. Pada final ini, juara akan dibagi menjadi 3, yaitu juara 1, 2, dan 3. Dan tahun ini mulai diadakan juara umum untuk memperoleh piala bergilir. Next. Selanjutnya yaitu rundown final call for paper Jambore Ekonomi Syariah tahun 2021. Untuk pengkondisian peserta, pada pukul 9.30 sampai 9.45 yang akan diisi oleh si acara. Kemudian untuk pembukaan akan dilakukan pada pukul 9.45 sampai 9.50 yang akan diisi juga oleh si acara. Selanjutnya yaitu pembacaan peraturan lomba yang akan dilakukan pada pukul 9.50 sampai 9.55 yang akan diisi oleh juri, kemudian presentasi karya oleh finalis 1 pada pukul 9.55 sampai 10.10. Kemudian setelah presentasi karya dari finalis 1 dilanjut dengan sesi tanya jawab yang diisi oleh juri pada pukul 10.10 sampai 10.25. Kemudian pada pukul 10.25 sampai 10.40 dilanjutkan dengan presentasi karya oleh finalis kedua dan dilanjut dengan sesi tanya jawab oleh juri hingga pukul 10.55. Kemudian 10.55 sampai 11.10 akan dilakukan presentasi karya oleh finalis ketiga dan dilanjut dengan sesi tanya jawab oleh juri hingga pukul 11.25. Kemudian 11.25 hingga 11.30 penutup yang akan diisi oleh si acara. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Barangkali ada yang masih kurang jelas bisa ditanyakan. Terima kasih. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Laras. Lanjut ya untuk sesi tanya jawab, mungkin bisa nanti di akhir untuk lebih jelas gitu. Untuk sesi selanjutnya adalah penjelasan mengenai pensi teater yang akan disampaikan oleh Saudari Lau. Pada Saudari Lau, waktu dan tempat saya persilahkan. Saya sudah terdengar? Sudah. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini dari pentas senior yang akan menjelaskan mengenai teknik-teknik
pentas seni teater. Pentas seni ini dilaksanakan dalam Jambore Nasional Ekonomi Syariah yang pelaksanaannya pada 11 September sampai 5 Oktober. Waktu jam 8 sampai selesai. Tempatnya untuk semifinal dilakukan secara online, video dikumpulkan di YouTube, lalu linknya dicantumkan di dalam Google Form, lalu konfirmasi ke CP. Untuk finalnya, para peserta wajib datang ke UIN Raden Mas Said. Selanjutnya, berkas pendaftaran yang dikumpulkan adalah yang pertama kartu tanda mahasiswa dan yang kedua bukti pembayaran peserta pentas seni teater. Alur pendaftarannya, yang pertama mendaftar melalui link, linknya sudah tertera di booklet dan di pamflet juga. Yang kedua diunggah ke Google Drive. Yang ketiga, kalau sudah, nanti konfirmasi ke CP. Dan yang keempat, penginputan data dianggap valid dan tim yang terlambat mengumpulkan didiskualifikasi. Lalu selanjutnya, link booklet sudah melalui pamflet dan ada di IG Dema Febi Kabinet Adikarsa juga. Lalu selanjutnya, untuk jadwalnya, di bulan September itu ada penyisihan, lalu ada semifinal, diambil 3 tim terbaik, lalu dilanjutkan final. Final dilakukan di kampus UIN Raden Mas Said Surakarta, dilanjutkan ada acara opening dan closing-nya. Lanjut. Pada bulan September sampai Oktober, tanggal 11 sampai 23 dilaksanakan pendaftaran dan pengumpulan karya, yang karyanya itu sudah dikirimkan ke YouTube, lalu linknya dicantumkan ke Google Form. Tanggal 24 dan 25 dilaksanakan penjurian. Nah, penilaiannya ini yang dinilai adalah durasinya, lalu penghayatannya, dan kesesuaian dengan tema. Tema kita adalah Nusantara Tempo Dulu. Lalu finalnya, tanggal 4 Oktober, dilaksanakan maksimal 20 menit per penampilan, lalu dilanjutkan komentator oleh juri. Lalu selanjutnya, Slide-nya, Pak. Tidak berubah itu. selanjutnya adalah final pentas seni yang dilaksanakan Kamis 5 Oktober 2021. Yang pertama, registrasi peserta masuk ruangan jam 9.30 sampai 9.45. Penanggung jawab adalah si kepesertaan. Lalu pembukaan acara jam 9.45 sampai jam 10. Penanggung jawab PJ. Penampilan pertama jam 10 sampai 10.30, penanggung jawab si acara. Penampilan kedua jam 10.30 sampai jam 11, penanggung jawab si acara. Penampilan 3 jam 11 sampai 11.30, penanggung jawab si acara. Penilaian tim juri jam 11.30 sampai 11.55 si acara. Lalu penutupan acara jam 11.55 sampai jam 12, penanggung jawab si acara. Akumulasi seharusnya 2 jam, tapi dibuat 2,5 jam. Selanjutnya kita next dulu ya untuk pertanyaan nanti. Untuk Mbak Lawo, mungkin bisa disudahi. Soalnya untuk
slide selanjutnya itu sama dengan yang dimiliki oleh Saudara Reza. Jadi untuk selanjutnya langsung saja kepada Mbak Amalia untuk menjelaskan Olimpiade Ekonomi Syariah. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, Mbak. Terima kasih untuk bisa di-share screen-nya, Mas. Bisa di-share screen, Mas? Bentar, untuk operator ini menghubungi saya kalau dia sedang ada kendala. Tunggu ya. Oke. Mbak, suaranya putus-putus. Mohon maaf Mbak, ini suaranya putus-putus ya. Syariah tahun 2020. Dalam lanjut. Maaf karena dari PJ Olimpiade ada kendala sinyal. Jadi di sini saya akan menggantikannya. Baik, untuk Olimpiade itu waktu pelaksanaannya akumulasi mulai dari tanggal 11 September itu untuk pendaftaran sampai tanggal 4 Oktober sampai final. Kemudian untuk waktu dimulai dari jam 8, ini untuk online-nya, yang penyisian dan semifinal, dan untuk tempatnya di JFAM, Kahut, dan Febi UIN Surakarta. Next. Untuk konsep offline-nya dilaksanakan di kampus dengan kapasitas 3 tim sebagai peserta final. Wajib datang, juara dibagi menjadi 3 juara, juara 1, 2, dan 3, dan tahun ini mulai akan diadakan juara umum untuk memperoleh piala bergilir. Next. Nah, untuk berkas pendaftarannya sama dengan lomba yang lain, yaitu kartu tanda mahasiswa dan bukti pembayaran. Next. Kemudian untuk alur pendaftarannya, mendaftar melalui link yang sudah disediakan oleh panitia. Kemudian ini untuk yang Olimpiade kan tadi seharusnya itu ada tulisan diunggah ke Google Drive, itu hanya tergantung dari
lomba yang disediakan. Untuk Olimpiade ini tidak digunakan. Jadi ini maaf ya untuk tipe nomor 2 itu. Kemudian habis melakukan pendaftaran, konfirmasi ke CP, kemudian penginputan data kami anggap valid dan tim yang terlambat diskualifikasi. Next. Kemudian ini untuk timeline-nya, tanggal 22 babak penyisian, tanggal 25 pengumuman semifinal, tanggal 26 Mas Yayan boleh, soalnya ini timeline yang lama ini pakai Mbak dari Mbak Amalia. Untuk timeline-nya nanti ini jangan jangan dijadiin panduan karena untuk timeline-nya udah diubah, tapi untuk yang ini tadi saya cek kok belum. Jadi untuk timeline-nya kita kasih yang saya jelasin di awal tadi. Mas Yayan bisa share screen lagi? Next. Sebelumnya. Nah, ini untuk rundown finalnya, waktu di UIN RMS, pertama itu registrasi, dimulai dari jam 1 sampai jam 1.10, kemudian pembukaan acara, jam 1.10 sampai 1.15, kemudian pembacaan peraturan Olimpiade, jam 1.15 sampai 1.20, persiapan presentasi, jam 1.20 sampai 1.35, presentasi studi case, jam 1.35 sampai jam 2.55 untuk finalis satunya, sesi tanya jawab jam 3.10 sampai 3.15. Next. Kemudian untuk presentasi studi case jam 3.15 sampai 3.30, sesi tanya jawab jam 3.30 sampai jam 15.35. Presentasi studi case jam 3.35 sampai 15.50, sesi tanya jawab jam 15.50 sampai 15.55, penutupan 15.55 sampai 16.00. Baik, sekian mekanisme dari Olimpiade ini. Untuk lebih lanjutnya, karena besok bakalan ada penyisian untuk debat dan Olimpiade. Oleh karena itu, saya akan menjelaskan lebih rinci lagi. Untuk peserta debat itu hanya membutuhkan satu perangkat saja sudah cukup, karena nanti baik dari satu tim yang berisi 3 orang cukup menggunakan satu Zoom untuk media debatnya. Jadi satu perangkat saja. Kemudian untuk yang Olimpiade, karena ada membutuhkan 4 perangkat. Ini nanti bakalan kalau bisa ya satu laptop, yang ketiganya handphone. Pastikan semua memiliki handphone. Jadi nanti bakalan yang laptop itu untuk mengerjakan atau mungkin untuk Zoom-nya bisa. Jadi pilih salah satu, ambil laptop atau Zoom untuk mengerjakan salah satu soalnya di GForm. Kemudian untuk perangkat 3 lainnya, untuk sebagai CCTV, kan ada 3 nih. Nah, jadi nanti ada di sisi kanan, sisi kiri, dan di depan. Jadi untuk, bukan depan, belakang. Jadi kita sebagai pengawas juga tahu tidak ada tindak kecurangannya gitu. Jadi 4 perangkat untuk satu GForm, ketiganya untuk CCTV. Seperti itu. Apakah ada pertanyaan untuk semua penjelasan dari tadi awal gitu? Gimana? Izin bertanya, Pak. Kak, Ini Siapa dulu ya? Satu-satu. saya, Kak.
Saya Muhammad sudah Kak. Ya, Begini silahkan, Kak, silahkan. mungkin biar ini lebih terarah dan sesuai dengan harapan, itu saya sekedar usul ya. Jadi pertanyaannya itu jangan keseluruhan dulu, tapi diambil dari masing-masing cabang lomba. Misal mau dimulai dari debat, ditanyakan dulu dari peraturan debat yang kita tadi, apakah ada pertanyaan atau tidak. Baru melangkah ke yang selanjutnya. Kalau random kayak gini, itu nanti kebanyakan yang mau jawab baik yang mau menjawab atau yang bertanya begitu. Dari usulan sih, karena saya ngeliat di debat saja itu ada banyak hal yang saya yang saya bingungkan, dan itu mungkin kalau secara random ini itu bakal kerepotan nanti. Maaf sebelumnya Mas, sinyalnya gimana ya? Soalnya dari sini tuh kedengaran putus-putus. Bisa ulang atau Halo, mungkin di aja gitu? jelas nggak? Udah, sudah. Jadi saya yang mengusulkan tadi ini sekedar usulan. Itu pertanyaannya jangan random. Dimulai dari masing-masing lomba saja. Ya, ini semisal mau dimulai dari debat, itu ditanyakan dulu apakah dari debat ini ada yang mau ditanyakan. Kalau memang tidak ada, dilanjut dengan cabang lomba yang lainnya. Kalau random yang kayak tadi itu nanti kerepotan. Saya sendiri jadi agar lebih enak, baik itu yang mau bertanya atau yang mau menjawab nantinya, biar tidak random dan fokus, itu dimulai dari diambil satu persatu cabang lomba saja, mulai dari debat terlebih dahulu atau yang lain. Itu mungkin nggak? Baik, Kak, terima kasih atas sarannya. Akan saya pakai langsung ya. Langsung saja untuk sesi pertanyaan ini akan dimulai dari lomba debat. Ada yang ingin ditanyakan dari lomba debat? Izin bertanya. Izin bertanya. Satu-satu ya? Siapa Iya, dulu? ini saya Mbak. Boleh. Raise hand dulu ya teman-teman, biar enak kita itunya. Oke, boleh Mbak? Halo? Ya, Ya, silakan. silakan. Oke, di sini saya mau bertanya nih terkait lomba debat. Nah, di sini kan ada 3 tim nih, ada pembicara 1, 2, dan 3. Mungkin mohon dijelaskan Mbak, di sini untuk satu pembicara dikasih waktu berapa menit ya? Mungkin sekian Mbak, terima kasih. Baik, terima kasih izin menjawab. Untuk kemarin itu di rundown itu estimasi itu kan di sesi 1 itu sekitar 30 menit. Nah, untuk pembicara nanti sekitar 2-3 menit. Insya Allah cukup untuk pembicara 1, 2, 3. Seperti itu. Satu lagi boleh nggak Mbak? Ya, silahkan. Nanti kan nih ada tim pro dan kontra ya. Untuk sanggahannya atau interupsinya ini berapa menit ya satu pembicara ketika interupsi dikasih waktu? Ya, untuk sanggahannya mungkin lebih singkat ya karena menyingkat waktu, jadi mungkin 1 menit cukup. Kalau untuk feedback lagi, mungkin kan ada sanggahan, nanti ada feedback lagi, mungkin masing-masing 1 menit, jadi seperti itu. Oke. Ya, sama-sama. Ini Mbak mau nanya, boleh ya? Ya, silahkan. Kak, izin bertanya, Kak.
Kan, Kak. Kan besok udah babak penyisihan tuh Kak. Terus untuk terkait teknis lengkapnya di debat itu gimana ya Kak? Karena kan banyak teknisnya tuh Kak, dari misalkan menit pertama itu nggak boleh ada interupsi, terus di menit akhir itu nggak boleh ada interupsi. Itu kita dibahasnya di Zoom kali ini atau nanti kita bakal ngadain Zoom tersendiri Kak? Terus untuk 3 sub itu termasuk dalam mosi atau itu hanya sub besarnya, Kak? Terima kasih, Kak. Maaf, apa suara saya bisa terdengar? Ya, terdengar, Kak. Sebentar. Baik. Oh ya, sebelumnya untuk teknis lengkap nanti bisa saya jelaskan mungkin lewat CP ya Mbak, atau gimana nanti, karena ada sebenarnya tapi belum dirinci secara rinci seperti itu, kayak menit pertama tidak boleh seperti itu, belum serinci itu. Nanti mungkin akan saya rincikan lagi, mungkin bisa langsung kontak person langsung japri ke saya gitu. Terus untuk apa tadi Mbak yang lainnya? Untuk yang 3 judul itu, Kak. Oh ya, materi itu nanti semua akan masuk ke mosi, tapi untuk mosinya nanti akan diberitahukan pas debat itu sendiri gitu. Pas berlangsungnya debat gitu. Jadi untuk setiap babak itu mosinya sama atau berbeda, Pak? Izin menjawab ya. Untuk ini nanti kan ada penyisihan, semifinal, dan final ya. Kemudian untuk penyisihannya itu nanti ada 3, itu diundi secara acak. Dan pas acak itu berbeda, pas penyisihan itu berbeda dengan semifinal dan final. Jadi ada 3 nanti beda-beda gitu pas itunya. Oh, Paham, jadi mosinya itu hanya 3 ya, Kak? Dan dipakai untuk seluruh tim? Iya. Kan nanti ada 3 Zoom. Nah, di 3 Zoom ini nanti berbeda-beda. Berbeda-beda maksudnya, Kak? Kan nanti kita dari panitia menyediakan 3 link Zoom. Ya, Dan ya, ketika nah, 1 Zoom itu diperkirakan nanti ada 6 tim yang akan berdebat. Nah, untuk link Zoom yang pertama akan dikasih mosi pertama, kemudian link Zoom kedua akan dikasih mosi yang kedua, begitupun seterusnya. Gitu. Jadi 1 room Zoom itu 1 mosi, Kak? Iya. Baik, Kak. Dan mosinya itu yang sudah ada di booklet ya, Kak? Oh, bukan. Yang di booklet itu buat semifinal. Kalau yang penyisian nanti mendadak gitu. Mendadaknya itu nanti malam atau pas nanti di babak penyisihan, Kak? Hari H-nya itu. Jadi kita pas hari H. Jadi gini, nanti kita dari panitia akan merekap semua peserta, kemudian membagi tim-timnya, semisal kayak tim merah akan menjadi masuk ke link Zoom 1. Nah, untuk temanya, mosinya itu diberitahu pas hari H-nya itu. Jadi pas pembacaan peraturan itu sekalian dikasih tahu oleh PJ. Jadi mendadak, nah pas itu para tim-tim langsung berpikir di tempat dan waktu yang sama saat itu juga gitu. Nah, terkait untuk case building itu kan kita butuh waktu ya, Kak, untuk
karena itu mosinya dadakan juga. Jadi kira-kira waktunya itu berapa menit, Kak? Apakah itu dari pihak panitia atau biasanya dari para pesertanya itu kayak membuat kesepakatan gitu, Kak, waktunya berapa menit? Kalau untuk waktunya nanti dari panitia menyediakan ada plan A dan plan B ya. Jadi kalau bisa itu cuman 1 jaman, dibuat 1 jam untuk sesi 1. Soalnya kan nanti ada 2 sesi. Nah, jadi itu nanti akan sesi 1 hanya dibuat 1 jam. Jadi untuk para peserta itu nanti yang 6 tim itu sebisa mungkin cuman 1 jam, dan nanti untuk awal-awalnya itu bukan waktu yang maksudnya, gimana? Kak. Kan itu Gimana? kan mosinya dadakan. Jadi kan ada case building-nya, Kak. Ada case building-nya atau tidak? Karena kan mosinya itu dadakan dan kita pasti membutuhkan waktu untuk berdiskusi, Kak. Dan untuk case building-nya itu berapa waktunya tuh berapa lama gitu, Kak? Maksudnya bukan waktu 15 menit. 10 sampai 15 menit. Mungkin nanti boleh di-share teknis lengkapnya, Kak. Siap. Terima kasih, Kak. Kak, izin Sama-sama. masuk. Izin nanya. Izin nanya. Jadi ini yang saya baca ya. Pada tahap seleksi itu 1 room berisi 6 tim yang akan berdebat. Nah, ini posisinya bagaimana? Soalnya ini dari kemarin itu membingungkan. Apakah kemudian ada nanti pembagian tim pro dan kontranya, semisal 3/3 3 grup kontra, 3 grup pro, semisal kayak gitu. Dan kemudian itu saling menanggapi apakah seperti itu, atau nanti sistemnya malah berargumentasi terlebih dahulu dari pihak siapa yang pro, siapa yang kontra, itu terserah peserta atau bagaimana. Soalnya dari kemarin kan saya dengan teman-teman itu coba mengkaji ini, ternyata ini tidak menemukan titik temu. Karena biasanya itu ada kalau dalam tahap seleksi dalam debat itu biasanya cuma 2 tim dalam 1 room itu berdebat, baik itu menggunakan kusir atau debat parlemen kayak gitu, itu biasanya cuma 2 tim. Dan masalah tema itu biasanya ada ini. Soalnya kan saya dengar tadi itu dari mbaknya itu ada dadakan, sementara yang 3 itu katanya dipakai di semifinal. Nah, ini dari kemarin tidak ada kejelasan, Kak. Artinya kalau misal sekarang teknisnya memang kayak gitu, setidaknya ada visi-visi yang memang mengarah kepada itu. Atau tema besar atau anggaplah kita itu tema yang akan diperdebatkan besok itu mengacu ke mana kayak gitu. Soalnya kalau kayak gitu juga, saya yakin teman-teman di sini yang kemudian menjadi partisipasi dalam lomba itu masih kebingungan dan agak keberatan. Saya sendiri keberatan juga kemudian seperti itu. Apalagi sekarang ini masih ambigu. Itu yang pertama. Satu room itu berisi 6 tim itu saya juga tidak paham bagaimana sistem debatnya nanti. Apakah cuma random atau bagaimana? Cuman kalau boleh saya menyarankan itu lebih baik satu room satu room itu dua tim itu nanti ditentukan kontra dan pro-nya. Nah, kemudian yang saya bingungkan, apakah nanti dari pendaftar itu kalau 5, ya kalau memang banyak oke, itu fair-fair saja, 6 kayak gitu mungkin tidak menjadi permasalahan. Cuman kalau semisal partisipasinya itu tidak sesuai harapan, semisal kayak gitu, apakah tetap akan menggunakan seperti ini? Semisal yang mendaftar 6 tim kayak gitu. Nah, 6 tim itu apa sistemnya, apakah tetap menggunakan yang seperti ini atau bagaimana? Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian di final itu yang saya baca, ketiga tim menjadi tim pro sekaligus tim kontra dari teman-teman debat yang telah ditentukan itu poin B. Terus yang saya bingungkan ada di poin C, yaitu termin pertama, pemberian soal dari Dewan Juri untuk masing-masing tim, kemudian masing-masing tim diberi waktu 3 menit untuk menjawab soal kemudian ditanggapi oleh juri. Saya pernah mengalami hal yang seperti ini, kemudian ketika diperbincangkan kepada Dewan Juri, itu Dewan Juri juga kebingungan, Kak. Dan kemudian ada perbincangan hingga kemudian diubah kepada debat yang sistemnya menggunakan parlemen. Yang saya bingungkan di sini,
termin pertama pemberian soal dari dewan juri untuk masing-masing tim, kemudian masing-masing tim diberi waktu 3 menit untuk menjawab soal, kemudian ditanggapi oleh dewan juri. Ini menggunakan sistem debat apa? Yang pertama, soalnya ketika saya baca selanjutnya itu seperti lomba bukan debat melainkan cerdas cermat. Ini dibentuk di sesuatu saya lihat di poin E itu termin ketiga, Bapak rebutan, juri akan memberikan satu studi kasus ekonomi. Ini seperti layaknya orang kita itu mengikuti cerdas cermat. Entah kemudian sistemnya saya tidak paham yang digunakan oleh panitia yang sekarang itu, apakah menggunakan parlemen atau debat pusing dan lain semacamnya, saya tidak tahu. Mungkin itu lebih diperjelas, soalnya itu benar-benar membingungkan kami dari kemarin dan sampai sekarang tidak menemukan sistemnya ini menggunakan sistem apa, kayak gitu kan. Ya Kak, sudah Kak pertanyaannya. Iya, udah gitu. Maaf Kak, izin masuk. Menurut saya lebih baik untuk perlombaan debat ini teknis pelaksanaannya itu kita bahas sendiri Kak, karena kan ini butuh persetujuan juga untuk pesertanya gitu, yang tidak memberatkan peserta juga gitu Kak. Maksudnya kita adakan sendiri buat teknis pelaksanaan debat besok itu Kak. Setuju. Sebentar ya, ini masih didiskusikan dulu dari panitia. Oh ya, izin menjawab yang tadi yang mungkin saya tangkap dan saya pahami untuk jumlah orang atau jumlah tim di dalam satu room Zoom itu nanti menyesuaikan dengan jumlah peserta. Itu hanya perkiraan. Hanya perkiraan, jadi dari panitia sendiri merumuskan seperti itu. Mungkin apabila nanti ada ketidaksesuaian harapan peserta atau jumlah peserta yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan tadi, mungkin bisa berubah untuk itu jumlah peserta di dalam room Zoom-nya. Kemudian untuk teknisnya mungkin benar ya masih ambigu. Dan ini nanti baru mau dibicarakan lagi dengan panitia. Mohon untuk bersabar ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini Kak lagi, ini sekedar usulan ya, karena debat itu saya pribadi memandangnya bahwa debat itu menguatkan argumentasi dari masing-masing dari masing-masing tim, baik itu dari kontra atau pro. Nah, untuk sistem sendiri atau teknis yang harus kita bahas, saya setuju sekali dengan tadi yang salah satu peserta yang mengajukan bahwa itu harus diadakan pembahasan khusus yang meliputi pesertanya itu peserta debat semuanya. Karena yang saya baca tahapan final saja itu seperti yang kemarin yang saya ikuti itu benar-benar murni kayak gini. Dan sepertinya memang kayak saya tidak tahu ya apakah kemudian ini filenya itu benar-benar sama dengan yang kemarin saya ikuti. Tapi ketika berada di tempat atau lokasi perdebatan kemarin itu baik juri atau peserta itu ambigu semuanya, dan juri pun kebingungan ini sistemnya debat apa, itu tidak tahu dirinya apakah debat kusir atau debat parlemen. Nah, agar tidak molor waktunya, karena dari panitia sendiri itu kan juga ingin cepat kan, begitu pun juga kami tidak ingin waktunya itu molor atau lebih dikenalnya dengan jam karet misal itu lebih baik adakan pembahasan mau menggunakan sistem apa, apakah mau menggunakan sistem kusir atau sistem parlemen kayak gitu perdebatan kali ini. Dan masalah tema sekedar saran, tidak semua orang itu mempunyai kemampuan yang melebihi daripada kemampuan
kalau semisal dadakan, saya pasti saya praduga saya itu tidak akan sesuai dengan ekspektasi. Perdebatan kali ini itu kan selain kita itu berangkat atas nama kampus, itu juga akan memberikan edukasi dan pengalaman bagaimana teman-teman kemudian memperoleh pengalaman hingga kemudian di event berikutnya itu bisa memperbaiki. Kalau semisal temanya itu dikasih dadakan yang seperti itu dan tidak tercantum di booklet, sementara di booklet itu 3 yang tercantum, dan itu ternyata berbeda di tahapan penyisihan, itu akan sangat memberatkan dan sekaligus menyulitkan bagi kami. Baik itu dari mulai pencarian referensi atau bahkan dari segi kekompakan. Artinya, saya berharap bahwa kemudian Pernas Minggu yang sekarang, IDGES yang sekarang, itu benar-benar memberikan edukasi kepada teman-teman peserta yang ikut. Baik itu dari segi pengalaman atau pengetahuan, atau hal-hal yang lain seperti itu, Pak. Kalau seperti yang tadi, saya benar-benar keberatan karena kenapa? Karena itu pertama, itu akan molor waktunya. Saya yakin itu akan molor waktunya. Yang kedua, orang itu tidak mempunyai kecerdasan yang benar-benar tinggi kecerdasannya. Artinya, kalau memang cuma diberikan waktu 15 menit, itu benar-benar tidak cukup. Pencarian referensi itu tidak hanya sekedar mencari referensi itu dari ini. Atau kalau saya setuju kalau memang diberikan waktu 15 menit, tapi tidak berdasarkan referensi. Nilai referensi itu tidak diadakan. Kenapa? Ya kita asal ngomong aja, tidak berdasarkan fakta. Yang penting kita mempertahankan argumen kita, ya udah. Kalau kayak gitu saya setuju. Kalau tidak berdasarkan fakta, cuman ini kan perdebatan ranahnya kampus dan yang meliputi itu adalah mahasiswa. Kalau perdebatan kemudian yang kita nanti harapkan tidak sesuai dan tidak berdasarkan fakta, itu kan sia-sia. Kita hanya kayak berdebat, ya itu aja omong kosong yang diperdebatkan kayak gitu. Itu hanya sekedar saran. Jadi lebih baik, alangkah lebih baik. Saya setuju sekali dengan teman yang tadi itu mengajukan bahwa ada pembahasan lanjutan yang memang khusus membahas perdebatan tadi ini. Seperti itu mungkin, Pak. Cek Dan panitia. Untuk kakak panitianya kan masih mau bahas secara teknis, secara keseluruhannya, Kak. Sedangkan besok itu kita sudah timeline penyisihan kan dari tanggal 22 sampai 23. Dan kalau misalkan itu masih mau disusun, kayaknya waktunya sih kurang, Kak, untuk kita penyampaian ke kitanya para peserta gitu, Kak. Kecuali kalau memang teknisnya itu sudah ada, Kak. Terima kasih. Nanti malam bisa. Cek panitia, saya boleh masuk? Silakan. Oke, sebenarnya suara saya terdengar jelas ya. Maaf di sini soalnya lagi rada hujan. Oke, sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Galang dari Dema Febi, Win Surakarta. Saya sudah mendengar tadi banyak apa yang disampaikan oleh teman-teman peserta, baik dari panitia maupun juga peserta maksud saya, terkait dengan kebingungan yang ada di teknis lomba debat. Memang kalau dari penjelasan tadi beberapa memang kita banyak miss ya. Jadi mungkin dari panitia segera diambil keputusannya saja, apakah setuju dengan dari saran-saran teman-teman peserta tadi bahwasanya untuk teknis harus segera ditindaklanjut untuk kepastiannya. Dan untuk pembahasannya sendiri mungkin bisa disendirikan dengan dari TM ini, karena kan mengingat juga waktu yang semakin sore, takutnya nanti malah mengganggu untuk teknis lomba yang lainnya juga. Jadi nanti mungkin dari tim panitia bisa mempersiapkan pembahasan khusus lagi untuk pendampingan bersama teman-teman peserta debat ekonomi. Bisa nanti di grup lomba, di grup peserta ataupun dibuatkan Zoom lagi untuk pembahasan terkait dengan teknis yang akan digunakan besok. Dan kalau bisa memang
secara tepat ya, karena kan tadi juga sudah banyak disampaikan terkait dengan teknisnya yang bagus seperti apa, sudah gambaran-gambarannya, banyak saran juga yang sudah disampaikan. Jadi mungkin itu bisa menjadikan acuan cepat ataupun keputusan cepat yang diambil panitia untuk eksekusi dalam teknis debat. Dan untuk mungkin bisa menjawab dari yang ditanyakan tadi terkait dengan tema ataupun mosi yang dadakan untuk besok, itu kan mungkin juga bisa mengganggu ataupun kurangnya konsentrasi dan tidak bisa memberikan penilaian yang tepat ataupun memberikan fakta-fakta yang memang itu harus ada dalam debat, mungkin itu juga bisa segera disampaikan saja. Karena kan gini, dari panitia walaupun besok sifatnya dadakan, pastinya untuk hari ini sudah punya untuk apa yang mau dijadikan mosi besok ataupun tema besok. Jadi nanti malam juga sebenarnya sudah bisa disampaikan. Jadi itu juga bisa menjadikan pendukung kita bahwasanya biar sesuai juga sama tema-tema yang kita berikan ke perlombaan, dan itu juga bisa lebih apa ya, mungkin akan lebih seru juga nantinya ketika memang kisi-kisi ataupun sudah ada gambaran terkait dengan teknis ataupun berupa materi yang akan disampaikan besok. Jadi saya di sini pertama mengucapkan mohon maaf dari panitia, mungkin karena dari penyampaian kami agak kurang tepat ataupun beberapa kurang bisa memahamkan dari peserta, dan saya ucapkan terima kasih dari para peserta karena sudah mau turut membantu ataupun mengkoreksi dari semua teknis, juknis, buklet, dan kelengkapan terkait dengan administrasi yang ada di Jisnas kali ini, terutama pada debat kali ini. Karena kita pahami karena memang lombanya skalanya nasional dan mungkin banyak juga perbedaan yang sering kita alami. Jadi ini bagus dari teman-teman peserta, saya apresiasi betul-betul karena memang memberikan gambaran yang nyata bahwasanya untuk debat yang di sebelah sana biasanya seperti ini. Kalau diterapkan apa yang dari panitia agak kurang cocok. Nah, itu pentingnya TM sekarang itu juga seperti itu. Jadi disepakati saja untuk terkait dengan teknis itu bisa dibahas setelah ini ya, untuk lebih intensnya lagi kepada teman-teman panitia bersama nanti peserta debat saja. Dan nanti mungkin untuk setelah ini bisa dilanjutkan untuk mohon maaf ya, segera bisa dilanjutkan untuk sesi pertanyaan untuk perlombaan berikutnya. Jadi dari saya itu cukup, saya kembalikan ke panitia. Terima kasih kepada Saudara Galang Fatur, dan maaf kepada seluruh peserta. Lanjut saja ya untuk sesi selanjutnya. Ada yang ingin ditanyakan tentang video lagi? Itu coba Mbak Titi dibuat apa istilahnya ya, pengumuman dulu bahwasanya kalau untuk pembahasan teknis debat akan dilanjutkan lagi nanti. Jadi biar teman-teman peserta tahu kalau pembahasannya di pending terlebih dahulu untuk sekarang dan akan dilanjutkan nanti. Begitu Mbak Titi ya. Untuk dari kami panitia, untuk pembahasan debat nanti akan dilanjut di grup WhatsApp. Grup WhatsApp bagi peserta-peserta yang akan mengikuti lomba penyisian besok. Begitu. Jadi selanjutnya akan ada sesi tanya jawab untuk video. Gimana? Ada yang ingin ditanyakan lagi untuk seputar lomba video? Atau sudah jelas untuk yang ditanya-tanya tadi? Mungkin kita bisa next untuk business plan. Gimana? Ada yang ingin ditanyakan?
Atau mungkin paper? Pensi? Olimpiade? Gimana? Ini Kak, pensi. Izin bertanya yang olimpiade. Pensi dulu. Oh ya. Oke. Yang pensi Kak, mengenai dengan ini, peserta bersifat kelompok dengan maksimal 6 orang, boleh putra atau putri atau campuran. Ini meliputi aktor dengan kru sekaligus atau cuma di aktor doang yang dihitung. Artinya kru seperti misal kru yang bagian instrumen itu beda atau bagaimana? Mohon maaf Kak, kurang jelas, bisa diulangi lagi? Halo, jelas nggak? Iya. Jadi di ketentuan itu kan peserta bersifat kelompok dengan maksimal 6 orang, boleh putra putri atau campuran. Yang ingin saya tanyakan, apakah kemudian dari 6 orang ini yang dihitung cuma dalam aktor saja atau keseluruhan dengan kru, baik itu di kru instrumen dan lain semacamnya. Artinya kan kadang memang ada ketentuan yang khusus pentas seni itu cuma dihitung aktor yang terlibat di dalamnya, yang terlibat dalam pementasan tersebut. Sementara seperti kru instrumen itu boleh mengambil dari orang lain atau kayak gitu. Atau itu dihitung keseluruhan, baik dari yang kru instrumen atau dengan aktor yang terlibat di dalamnya itu harus 6 orang atau kayak gitu Kak. 6 orang per tim itu sudah seluruhnya beserta krunya dan timnya. Nah, nanti untuk kostum dan peralatan yang digunakan untuk pentas nanti juga disiapkan sendiri ya, Kak. Apa masih ada pertanyaan lagi? Oke, ini lagi Kak. Untuk tema pentas ya, apakah pentas yang pertama dengan pentas nanti ketika final itu sama yang dipentaskan atau nanti ketika kita semisal dinobatkan sebagai 3 terbaik itu ketika final membawakan pentas yang lain, artinya berbeda dengan yang waktu di penyisian kayak gitu ya. Itu nanti pentasnya sama dengan yang sudah dikumpulkan di Google Form, Kak. Jadi nanti tinggal mengulang dari yang sudah dikumpulkan di YouTube itu lalu dipentaskan secara final, di live kan di UIN Raden Mas Surakarta. Oke, terakhir Kak. Terakhir yang ingin saya tanyakan, apakah kemudian pentasnya ini jenisnya dibebaskan baik itu berupa monolog atau yang secara kelompok? Itu yang pertama. Yang kedua kemudian apakah dari panitia ketika nanti di final itu tidak membatasi dari peserta yang sedang tampil, itu kan biasanya ada permainan api, semisal kayak gitu ada yang bermain api, semisal kayak gitu, apakah ada larangan atau tidak? Dan panggung yang digunakan, apakah panggung outdoor, baik yang kepal kuda dan lain semacamnya, apakah memang disediakan pentas yang khusus di dalam gedung kayak gitu? Itu bagaimana Kak? Pentas dilaksanakan di outdoor, nanti rencana akan diadakan di Graha. Nah, bagaimana Kak? Tadi Kurang jelas Kak. Pentas dilaksanakan di indoor nanti Kak. Berarti, outdoor. Kalau outdoor berarti ada lapangan khusus ya? Iya Kak, nanti. Indoor apa outdoor? Kalau outdoor Kak itu di luar gedung. Kalau indoor baru di dalam gedung. Itu di dalam gedung apa di luar gedung kayak gitu aja. Oke, izin masuk untuk menjawab. Untuk yang pertama tadi, apakah ada dibatasi untuk
jenis pensi yang monolog atau kelompok gitu, enggak. Dari pensi ini tidak ada ketentuan tersebut, jadi bebas mau monolog, mau pensi kelompok kayak gitu. Terus untuk yang pementasan kayak bermain api kayak gitu. Jadi itu dari kita itu kan ada ketentuan untuk tidak jadi pensi itu tidak membahayakan dan tidak mengandung unsur sara. Jadi kalau bermain api itu kan membahayakan. Nah, termasuk membahayakan. Jadi untuk pensi ini jangan sampai ada aksi yang membahayakan dari peserta atau nanti yang melihat. Kemudian untuk tempat, nanti kita sediakan tempat outdoor. Itu nanti ada untuk yang final, itu nanti ada di belakang gedung FEBI, itu nanti ada yang namanya panggung FEBI. Nah, itu letaknya di outdoor, jadi seperti lapangan tapi tidak terlalu besar. Begitu, Kak. Ada yang ditanyakan lagi? Berarti kepal kuda ya? Panggungnya kepal kuda enggak? Gimana? Panggungnya itu jenis kepal kuda enggak? Jenis apa, Kak? Maaf. Kepal kuda, Kak. Kepal kuda. Panggung itu kan banyak jenisnya. Apakah panggungnya itu berbentuk kepal kuda atau bagaimana? Kepal kuda itu yang panggung kayak separuh gitu ya? Gini aja, Kak. Panggungnya itu apakah ada semacam tangga 1 ke tangga 2 yang kemudian di tangga itu ada tempat untuk kemudian penempatan aktor. Apakah seperti itu atau memang cuma panggung biasa? Ya, jadi bentuknya panggung FEBI ini nanti itu ada tangganya, tapi tangganya nggak terlalu ekstrim. Jadi tangganya cuma ya tangga kecil gitu. Dan itu bentuknya setengah lingkaran. Oke, berarti panggung biasa. Terima kasih, Kak. Iya, sama-sama. Ada yang tanyakan lagi mungkin? Izin bertanya, Kak. Ya, silakan. Terima kasih. Saya Nina Kansa dari UIN Raden Lampung. Izin bertanya. Untuk yang cabang lomba bisnis plan, ini kan ada kriteria. Ini kan kita ngumpulin dua yang dikumpulin pertama itu paper sama video. Nah, untuk kriteria videonya ada, boleh minta ini nggak, Kak? Apa sih namanya? Kriteria penilaian videonya. Oh. Ya, untuk kriteria penilaian itu dari segi penghayatan, lalu durasinya maksimal 20 menit, dan yang ketiga itu kesesuaian tema. Oke. Untuk ini kan video simulasi, Kak, ya. Maksudnya video simulasi itu apakah video simulasi bagaimana kita menjalankan bisnisnya atau video simulasi tentang produknya? Mohon maaf, izin masuk ya. Jadi ini untuk kriteria dari video simulasi untuk yang business plan itu nanti terkait dengan produknya. Jadi bukan kita yang memasarkan, tapi kita terkait dengan penjelasan produk
yang menjadi plan untuk untuk usaha. Termasuk proses pembuatannya juga, Mbak? Untuk terkait dengan isi simulasi itu nanti tergantung dari peserta, mau dimasukkan untuk proses pembuatan atau hanya hanya produk-produknya aja, penjelasan produknya itu terserah, karena ini kan simulasi. Jadi tapi diusahakan jangan lebih dari 10 menit ya, Kak, untuk videonya. Baik, terima kasih. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Gimana? Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Kak, izin bertanya. Iya, gimana? Baiklah Kak, perkenalkan saya Marieta dari UIN Raden Fatah Palembang. Di sini saya ingin bertanya mengenai teknis dari lomba olimpiade. Nah, kan di tahap seleksi ini di poin I, setiap jawaban yang benar akan mendapatkan poin +3, salah -1, dan tidak menjawab 0. Kemudian ini kan ngisinya kan dari Google Form. Nah, sependek pengalaman saya kalau di Google Form itu kan nggak bisa lihat, nggak bisa nilai langsung jawaban kita yang salah. Nah, jadi yang ingin saya tanyakan, apakah di sini panitia bakalan nilai satu persatu poin-poin yang salah dan yang benar-benar diminusin, atau kalau yang salah tetap jawabannya, atau yang salah tetap nggak dinilai poin minusnya. Itu gimana Kak? Ini benar-benar ada minusnya atau enggak? Makasih. Izin menjawab ya, kan kalau di Gform itu kan nanti kan ada skor kan pasti. Nah, itu nanti kita tinggal ngurangin. Jadi ada yang benar, terus yang salah itu dari panitia tinggal ngurangin, jadi nanti tinggal bisa notalin semuanya gitu. Paham? Oke Kak, jadi panitia ya. Jadi panitia benar-benar oke. Ini mau tanya lagi Kak di poin D. Ini kayaknya ada yang tipu gitu, yang di bagian satu handphone digunakan untuk mengerjakan di Kahoot. Ini di Google Form kan Kak? Di tahap seleksi yang poin D. Penyisian ya? Atau? Iya, penyisian. Oh, maaf, kalau untuk penyisian nggak di Kahoot, berarti itu tipu, maaf. Kalau untuk penyisian masih di Form. Iya, sama-sama. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Izin bertanya, Kak. Ya, silakan. Ya, saya Ega Triana, izin bertanya.
Untuk mengenai lomba olimpiade ya, untuk maksud dari 2 perangkat untuk CCTV itu nanti sistemnya bagaimana ya, Kak? Perangkatnya itu membutuhkan 4 ya, Kak, bukan 2. Jadi nanti CCTV-nya itu kita menggunakan yang kanan itu HP pertama, yang kiri HP kedua, kemudian yang belakang HP ketiga, dan untuk yang di depan itu nanti menggunakan laptop. Jadi untuk pengerjaannya di situ gitu. Maksud dari CCTV nanti menggunakan aplikasi atau gimana sih dalam mengawasinya, Kak? Gimana? Maksud dari CCTV-nya itu dalam mengawasinya gimana gitu toh? Apakah ada aplikasinya atau lewat Zoom? Gini, kan di Zoom nanti kan ada breakout room. Nah, di breakout room itu nanti akan ada pengawas. Jadi nanti udah di Zoom besar, nanti dibagi-bagi lagi gitu. Jadi di breakout room itu nanti hanya ada 3 tim. 3 tim itu sebesar 9 orang. Nah, di 9 orang itu nanti ada pengawasnya. Jadi lebih kayak ketat gitu untuk pengawasannya. Iya. Izin bertanya lagi, untuk yang penyisihan itu berarti kita kan ada 3 orang ya, itu ngerjain sendiri-sendiri terus hasilnya dipakai rata-rata ya? Enggak, itu nanti hanya yang ngerjain cuma 1. Jadi ngerjainnya itu di satu tempat. Kalau bisa itu di satu tempat. Nah, 3-3-nya itu di satu tempat gitu. Oh, berarti nanti yang masuk di formnya mah cuma 1 akun ya? Ya. Iya ya, terima kasih. Ya. Izin Kak. Halo. Aku kamu izin dengan bicara. bisa handle perasaan iki apa debat ki njaluk Arifah? Halo, izin tanya, Kak. Iya, silakan. Ini ya, Kak, tadi kan mau masihin lagi. Tadi katanya yang ngerjain itu cuman di 1 perangkat. Jadi 3 orang itu ngerjain bareng-bareng. Berarti yang di poin J ini ada redaksi penilaian pada tahap pengisian berupa hasil rata-rata dari nilai seluruh anggota tim. Jadi ini enggak ya, Kak? Soalnya ini ada katanya seluruh anggota tim itu diakumulasiin nilainya. Untuk yang itu, kalau dari kami mungkin itu ada tipe ya, maaf. Untuk sebenarnya itu nanti nggak kayak gitu. Jadi untuk satu tim itu ada 3 orang, kalau bisa dikerjain di waktu yang sama, tempatnya yang sama. Nah, semisal tidak bisa untuk dikerjakan di tempat yang sama, kan ini masih COVID ya, kemungkinan ada yang balik ke kampung atau gimana, itu nanti akan disediakan breakout room tersendiri hanya untuk satu tim itu. Jadi tetap cuma 1 orang yang mungkin ketua timnya yang ngirim GFOM-nya gitu. Jadi untuk akumulasi rata-rata itu typo kemungkinan. Ini saya juga lagi tanya dari PJ-PJ-nya, kemungkinan itu masih typo gitu. Maaf sebelumnya. Gimana? Paham atau jelasin ulang, Kak?
Iya, iya jelas Kak. Tapi mau tanya lagi nih, ini kan misalnya ada 2 orangnya di satu tempat, sedangkan 1 orangnya di tempat lain. Nah itu kan tadi kata panitia buat breakout room. Nah dan juga kalau misalnya salah satu orang itu yang di luar itu kan cara panitia mantaunya gimana gitu? Apakah melalui mendengarkan percakapan via telepon atau yang salah satu orang itu dikasih juga kanan kirinya itu pakai handphone, dipantau juga pakai CCTV atau gimana? Gini, kalau untuk yang cuman setim cuman 3 itu di breakout room kan cuma 3 orang ya. Nah, jadi itu nanti untuk via kayak saling berhubungannya lewat Zoom langsung gitu. Nggak ada telepon-teleponan, langsung ke Zoom, gimana gitu, langsung gitu aja. Oke Kak, jadi kalau misalnya nih salah satu orang gimana ya, yang ini kan 2 orangnya misalnya di satu tempat, sedangkan 1 orang lagi tuh di tempat lain gitu. Jadi 1 orang yang itu tuh kira-kira dia juga mesti wajib pakai kanan kirinya Zoom juga, dipantau CCTV, atau hanya sekedar mantau on cam di depan satu On kamera. cam di depan kamera aja. Oh, jadi panitia nggak meminimalisir kecurangan gitu untuk 1 orang itu. Kita kan nggak tahu bahwasannya orang itu nanti bakal searching atau gimana. Kalau dari saya sendiri, sebisa mungkin ya, kan itu kan nanti kan pada bicara ya, jadi kemungkinan nanti pasti di samping-samping nggak ada yang bantuin, pertama, kan nggak kedengeran ya. Kemudian untuk yang, pasti tetap, untuk yang 1 orang itu pasti membutuhkan 2 perangkat gitu. Kan yang satu buat join Zoom, yang satunya pakai Gform gitu. Jadi otomatis kita tahu dia kan kalau di HP itu kita balik ke Gform, kita balik ke slide yang satu itu pasti kemungkinan nih nanti ngulang gitu loh. Jadi untuk Zoom-nya nanti tetap pakai laptop, yang sendiri itu nanti dari Gform-nya pakai HP gitu. Oke, makasih Kak. Mungkin ada pertanyaan lagi? Gimana yang lain? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan untuk TM hari ini. Oh ya, bentar ada yang tanya. Jadi untuk penyisian Olimpiade tetap ada minusnya ya, Kak? Iya, tetap ada. Tetap ada. Kan nanti kita dari panitia juga menilai dari, kan seperti yang tadi saya jelaskan, kan di Gform nanti kan ada skor kan. Nah, nanti untuk skor itu kemungkinan bisa kita munculkan skornya berapa, atau mungkin nanti kita simpan. Soalnya kalau kita kasih tahu skornya terus ada muncul kayak yang benar ini salah ini, nanti bisa ada kecurangan juga. Jadi untuk penilaian itu nanti tetap ada minusnya gitu. Kemudian untuk yang debat nanti jam berapa Kak untuk pembahasan selanjutnya? Untuk debat kemungkinan habis Isya ya, soalnya kan kita selesaiin, ini kan juga udah maghrib, terus sekalian Isya juga, habis itu kan udah free. Nah, jadi pembahasannya di situ di grup peserta lomba debatnya gitu. Ada lagi? Izin bertanya Kak, kalau penyisian ada 2 tim, yang poinnya sama bagaimana ya Kak?
Ini untuk Olimpiade ya. Kalau untuk Olimpiade nanti ini, kan nanti diambilnya itu ada sekitar 10-an ya. Nah, itu nanti kita ikutkan sekalian. Jadi awalnya yang 10, kita ambil 11 langsung gitu. Kan karena ada yang sama gitu. Kemudian, nah kan buklet Olimpiade itu tadi poinnya tipe kota. Jadi seperti di poin C, kan ditiadakan. Nah, jadi buklet ini kapan start lagi apa enggak? Ya, nanti akan dikirim ulang lagi. Nanti Humas akan mengabari, mendistribusikan buklet-buklet terbaru lagi gitu. Gimana, ada lagi? Atau sudah cukup? Atau gini aja, ini silahkan di WA saya. Kalau yang TM ini nanti ada pertanyaan lagi, kita buat grup untuk yang khusus TM ini, bukan peserta-pesertanya. Jadi kalau semisal perwakilan kampusnya ada yang ingin ditanyakan lagi, langsung masuk aja gitu, gimana? Kan lebih rinci, kan ini juga di Zoom mungkin kurang waktunya. Nah, kita bahasnya di situ. Gitu. Ini yang saya kasih WA, silahkan nanti tak share di room di chat. 87834971 287. Ini nanti bentar. 08783 Nah, ini silakan nanti kalian WA, terus nanti kan saya masukin ke grup, kita buat grup, kita diskusi di situ, selesaiin tuntas. Gimana, ada tambahan lagi atau lanjut pas di grup itu? Lebih kan enak, kalau menurutku lebih enak pas WA gitu, kan mikirnya langsung bisa gitu. Gimana? Ini udah cukup? Oke. Oke, cukup ya. Sekian presentasi dari para PJ Lomba Jazz 2021. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.